Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita seperti biasa akan melaksanakan kegiatan Pramuka bersama dengan Kalinda. Tetap semangat walaupun kegiatan Pramuka ini masih dilakukan hanya di rumah saja ya. Nah, adik-adik, kemarin kalian sudah mempelajari materi Pramuka Penggalang sesuai SKU atau Syarat Kecakapan Umum nomor 1 sampai nomor 4. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya sesuai SKU nomor 5 dan juga nomor 6. Bagaimana, sudah siap? Agar lebih bersemangat lagi, kita akan tepuk pramuka dulu. Tepuk pramuka. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pramuka hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke pengucapan Pancasila dan juga pengucapan Dasa Dharma. Semangat! Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hari ini tujuan pembelajarannya yaitu butir 5 dan butir 6 SKU Penggalang Ramu. Apa ya isinya? Yuk kita lihat dulu SKU-nya. Nanti kalian dapat menjelaskan tentang emosi dan juga dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam suatu pertemuan pasukan penggalang. Nah, apa itu emosi? Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seorang atau sesuatu, reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Dan emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Di sini kakak akan memberikan contoh yang biasanya digunakan oleh anak zaman now. Nah, ini contohnya ya. Ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan sosial media. Gambar-gambar emosi ini disebut juga dengan emoji. Nah, emoji ini berasal dari bahasa Jepang. Nanti kalian bisa mencari pengertiannya sendiri. Ya, selanjutnya nanti setelah kegiatan ini kalian dapat membuat kotak perasaan. Ini kakak memberikan contohnya, nanti kalian di rumah dapat membuatnya dari kertas selembar dan menempelkannya di tempat yang bisa dilihat seperti di tembok kamar ataupun di tempat lainnya. Nanti di dalamnya berisi nomor, hari, kemudian emotikonnya dan juga keterangan. Nah, nanti kalian isinya sehari sekali saja ya. Untuk emonya, kalian bisa membuatnya dari kertas origami atau kertas berwarna. Kemudian kalian gunting sesuai dengan gambar-gambar emoji tadi, lalu menempelkannya pada kotak perasaan. Pada keterangan, kalian misalnya senang dan sebutkan alasannya. Setelah itu, kalian bisa memfotokan hasilnya dan mengirimkannya pada kakak ya. Kemudian perilaku baik yang dapat kalian lakukan dimanapun dan kapanpun, salah satunya yaitu meletakkan kembali barang atau sesuatu ke tempat semula setelah digunakan. Misalnya ketika kalian sudah menggunakan sepatu, nah nanti kalian bisa meletakkan sepatunya itu ke tempat semula.
Dan perilaku baik ini dapat dilakukan setiap hari, dimanapun, tidak hanya dilakukan di rumah, tapi bisa dilakukan di sekolah ataupun tempat-tempat lainnya. Lalu kemudian untuk materi butir 6 dalam SKU, yaitu menyampaikan pendapat. Nah, pendapat itu apa ya? Pendapat adalah opini seseorang mengenai suatu hal. Pendapat dapat disampaikan secara lisan dan tulisan. Nah, dalam menyampaikan pendapat ada tata caranya. Yang pertama, kalian bisa menyampaikan pendapat kalian dengan cara yang sopan. Lalu yang kedua, ketahui pengetahuan yang kamu punya, jadi tidak sembarangan berbicara atau berpendapat. Yang ketiga yaitu memiliki dasar, argumen, atau pendapat yang kuat dan jelas. Yang keempat yaitu tidak memotong pembicaraan lawan bicara karena itu sikap yang tidak sopan, ya, kembali ke nomor 1 tadi. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu tidak menyerang pribadi atau lawan bicaranya. Nah, dalam menyampaikan pendapat ini kalian bisa menggunakan tata caranya ketika berada dalam suatu kegiatan rapat ataupun kegiatan lainnya. Adik-adik, tadi itu materi Pramuka Penggalang sesuai SKU nomor 5 dan juga nomor 6. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Kegiatan Pramuka hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan melakukan kegiatan Pramuka lagi di hari Sabtu minggu depan. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.